iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi qabdoh sani. Masih dalam pembahasan ta'alluq tarotub sifat kudrat. Ada berapa tadi ta'alluq tarotub? 8. Ta'alluq tarotub sifat kudrat 8. Pertama apa? Suluhi qadim, kekuasaan Allah. Dari mulai apa suluhi qadim itu berarti? Sebelum ada makhluk ya. Jadi dari dulu dah nggak ada permulaannya ya. Allah itu sudah berkuasa gitu. Suluhi qadim itu ya. Allahnya qadim, berarti kudrotnya juga sifatnya qadim ya. Suluhi qadim teh. Yang kedua qabdoh awal. Qabdoh awal itu perencanaan Allah di Lauh Mahfuz ya. Rencana-rencana Allah yang ditulis di Lauh Mahfuz. Perencanaan ya, qabdoh awal itu. Yang ketiga tanjiji hadis awal. Kalau tanjiji hadis awal apa? Proses dari tidak ada menjadi ada ya, prosesnya ya, tanjiji hadis awal itu. Kan perencanaannya udah ada tuh di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian setelah direncanakan mau diadakan gitu ya. Nah, proses dari tidak ada menjadi ada disebutnya itu tanjiji hadis awal, prosesnya ya. Bukan adanya, bukan, tapi prosesnya. Proses itu bagi Allah ya, proses tanjiji hadis awal itu bagi Allah mengadakan dari mentiadakan itu cukup dengan apa? Cukup mengucapkan kun bagi Allah maya, kaf dan nun gitu. Jadi mudah sekali dan begitu cepat ya. Mau mewujudkan apapun ya, yang gede, yang kecil, yang gampang, yang susah, semuanya cukup bilang kun gitu ya. Semuanya, proses apapun ya. Jadi nggak begini, oh ini mah gampang, cepat, oh ini mah agak sulit nih, agak lamaan, enggak gitu ya. Semuanya sama. Prosesnya itu cukup bilang kun gitu ya. Coba kalau kayak ini pembuatan film misalnya ya, perumpamaannya. Biasanya sebelum bikin film, bikin apa dulu? Skenario. Ya, sebelum bikin film bikin skenario. Skenario itu apa? Alur cerita. Ya kan? Alur ceritanya kan ya. Ini mau apa nih? Mau yang mau diangkatnya mau apa nih kan begitu ya. Bikin dulu tuh alur cerita ya. Misalnya para pencari Tuhan, misalnya gitu kan ya. Wah itu bikin dulu. Bikin dulu tuh dia alur ceritanya. Ditulis dulu. Di komputer diketik gitu ya. Bikin dulu ceritanya. Nah itu bikin cerita, perencanaan itu disebutnya berarti kan qabdoh awal gitu ya. Nulis dulu skenario, qabdoh awal.
udah jadi, ceritanya udah jadi, udah diketik semua. Bahkan kalau film kan ya ada ininya masing-masing, apa disebutnya tuh. Misalnya si Jahid perannya sebagai ini, itu udah dikasih ininya apa, yang harus diapalin ya, dialognya itu ya. Ini begini nih, nanti kamu Jahid begini, kamu Umar begini, kan begitu ya. Udah ada semua itu, dikasihin dah tuh ke pemain, apalin buat dialog gitu. Nah, setelah jadi skenario, alur cerita dibagiin ke artis-artis, semua pemain film. Kemudian mulai membuat film, itu kan ya. Mulai berarti proses ya. Dari skenario mulai berproses mau membuat film. Nah, kira-kira sang sutradara membuat proses film dari skenario menjadi film yang kita bisa tonton, prosesnya lama nggak? Lama ya, manusia mah ya. Nyiapin kamera, kan itu ya, nyiapin mic-nya, nyiapin tempat, wah lama gitu, lama. Belum lagi ya, kalau pemain film mah satu adegan nggak cukup ya, salah kan gitu ya, di-cut, ulang, salah. Itu begitu kan ya, sering ya. Untuk satu adegan aja itu bisa mungkin berjam-jam ya. Susah itu, pengen dapat satu adegan tuh lama. Begitulah manusia maya. Tapi kalau buat Allah, kun, gitu Allah maya. Cukup bilang kaf dan nun, gitu. Nggak ada gagal, nggak ada lama, gitu. Nah itu namanya tanjiji hadis awal begitu ya. Nah kemudian nomor 4, qobdoh sani. Qobdoh sani itu apa tadi? Kekuasaan Allah ketika kita sudah ada di alam dunia. Nah, udah ada ya, udah ada ini mah ya. Kita udah ada di alam dunia, ingetin ya. Qobdoh sani itu ketika kita sudah berada di alam dunia ya, qobdoh sani itu. Jadi kalau tanjiji hadis awal mah proses ya. Proses dari tidak ada mau diadakan gitu. Nah, kalau qobdoh sani mah ada gitu. Adanya di mana? Di alam dunia, qobdoh sani itu ya. Ketika makhluk berada di alam dunia, kita nih manusia. Nah itu dijelaskan di dalam surat Al-Muluk tadi ya. Jadi pertama, alam dunia ini tempat apa? Ujian ya, yang pertama. Pahami nih. Jadi supaya kita tahu, kita teh di dunia teh ngapain gitu ya. Nah ini nih keterangan ya. Pertama, pahami di alam dunia itu kita untuk diuji gitu ya. Ujiannya ada berapa soal? 2. 1, kematian. Kematian itu manifestasi atau gambaran gitulah kematian ya, dari takdir-takdir yang pahit lah menurut kita ya, atau takdir-takdir yang buruk lah gitu ya. Kematian tuh Allah nyebut di Quran mah kematian doang satu, padahal nanti isinya mah banyak ya. Setiap takdir-takdir yang nggak enak kata kita ya, yang nggak enak itu disebutnya, digambarkannya dengan kematian. Kalau dalam dagang, kematian itu apa? Kerugian. Kalau dalam rumah tangga, pertengkaran suami istri ya. Kalau di anak, bangkawarah, anak kita ngelawan, itu ya. Dan seterusnya deh ya. Sakit, itu digambarkan yang kematian. Yang kedua, kehidupan. Kehidupan sebaliknya ya. Sehat, untung, harmonis, anak nurut, nah gitu ya. Nah itu ujian tuh cuma 2 doang, itu doang. Dan itu tadi diputarkan di kehidupan kita. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Silih berganti. Nggak diam ya, muter terus silih berganti. Sehat, sakit, terus aja begitu. Hidup kita tuh begitu ya, bahagia, sengsara, udah gitu, untung, rugi, udah. Begitu aja kehidupan kita mah. Karena soalnya ujiannya 2, maka jawabannya
Dua. Cara menyikapinya juga dengan dua hal. Takdir buruk sikapi dengan sabar. Takdir baik sikapi dengan, nah udah gitu ya. Jadi kita mah hanya diuji oleh Allah, bisa nggak kita setiap dapat takdir baik selalu bersyukur, setiap dikasih takdir buruk selalu bersabar, udah gitu doang. Coba lihat yang itu balap motor, Rossi, MotoGP, ya. Berapa lap? MotoGP itu berapa lap? Berapa putaran? Sekali tanding berapa putaran? Ada 20 putaran nggak? Ada ya, 20 putaran ya. Kenapa nggak satu putaran aja? Gitu ya. Kenapa sih nggak satu putaran aja kan gitu ya? Ngabis-ngabisin bensin, kan? Ngabisin ban, ya. Ngabisin waktu. Padahal satu putaran juga kan bisa ya. Kayak balap lari maraton, berapa putaran? Satu balap lari mah ya, yang maraton ya satu. Siapa yang paling dulu nyampe menang, udah sekali doang. Kenapa MotoGP nggak begitu gitu ya? MotoGP nggak sekali aja gitu. Sampai 20 putaran ya. Jalannya berubah nggak? Sirkuitnya berubah nggak? Itu kalau lagi balapan itu, yang 20 putaran itu, selama dia muter itu, berubah-ubah nggak sirkuitnya? Enggak ya? Itu juga, maksudnya kan ya, putaran pertama di situ, putaran kedua kan di situ juga ya? Enggak kali, ini putaran pertama ya, nanti putaran kedua pindah ke belah sono, udah, wah enggak kan ya? Di situ-situ aja, 20 muter tuh di situ aja ya. Kenapa begitu? Karena para pelatih, para penonton ingin tahu selihai, sepandai apa para joki-joki MotoGP itu mengendarai motornya. Stabil enggak gitu. Setiap dapat tikungan ke kanan gimana, setiap dapat tikungan ke kiri gimana. Dia bisa stabil enggak tuh? Pengen nguji itunya. Pelatih-pelatih, penonton-penonton tuh pengen tahu gitu, setangkas apa mereka. Padahal jalurnya emang nggak berubah, itu juga. Tapi berulang-ulang, berputar kan ya. Nah itu yang disebut watilkal ayyamu nuda wiluha. Kita tiap mau dikasih sehat, ntar sakit, ujiannya berubah nggak? Ujiannya itu juga ya. Sehat, sakit, nggak ada yang berubah kan? Bahagia, sengsara, untung, rugi, nggak ada yang berubah kan ya? Kalau dalam dunia kesehatan, sehat, sakit. Dalam rumah tangga berantem harmonis, kan itu ya. Dalam usaha untung rugi, nggak ada yang berubah kan ya. Tidak ada yang berubah takdirnya, itu aja udah, dua-dua aja. Terus untuk apa tuh Allah ngasih ujian kayak begitu yang nggak dirubah-rubah itu? Di sini dikatakan liyab luwakum ayyukum ahsanu amal. Allah pengen tahu siapa yang paling bagus amalnya gitu. Yang tadi ya, siapa yang selalu tangkas ketika dapat musibah bersabar, ketika dapat nikmat bersyukur gitu. Allah pengen tahu itu doang. Siapa nih di antara hambaku yang paling tangkas, juaranya siapa sih gitu. Padahal ujiannya mah enggak robah. Kita hanya dites sama Allah kestabilan, itu ya, kestabilannya doang. Si Rossi suruh muter 20 kali, emang mau ngetes apa tuh? Kestabilan doang. Lagi belok ke kanan gimana, belok ke kiri gimana, kecepatannya kalau lagi jalan lurus gimana, stabil enggak, gitu doang. Bahkan kalau bisa ngebalap, gitu ya. Kita punya teman kita mah belum bisa bersyukur, balap sama kita mah harus jadi orang bersyukur. Kita punya saudara, kalau kena musibah, aral mulu, ngambek mulu. Kita mah jangan balap. Kita mah harus bisa sabar. Pastabikul khairat. Disuruh berlomba kita. Dalam itu disuruh berlomba sama Allah. Walaupun ujiannya mah sama ya. Kita sakit, dia juga pernah sakit. Kita pernah sedih, mereka juga pernah sedih. Sama aja ya. Maka itu kemarin dikatakan ya, jangan pernah dalam sabar itu kita mengeluh ada masalah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sama kayak kita. Sama apanya? Sama-sama punya masalah. Mau ngadu masalah, kan begitu ya.
Ini mau ngadu masalah apa mau menyelesaikan masalah? Kata Fajri, aduh Bintang, gua ngaji puyeng banget, aduh. Kata si Bintang, terus gua kagak puyeng, kan gitu ya. Mau apa ini maksudnya? Kita mau ngadu puyeng apa-apa kan gitu ya. Ngapain ngadu kan gitu ya. Nggak usah ngeluh-ngeluh begitu gitu. Aduh, gua nggak punya duit di pesantren. Ya terus gua emang punya duit kan gitu ya. Sama kan? Apa yang dirasakan oleh kita, orang lain pun sama. Pak Ustadz, anak saya bader banget. Nah, terus bapak nganggap saya nggak punya anak, kan gitu ya. Iya kalau ada orang curhat ke Abi, misalnya kan gitu ya. Anak bader banget Pak Ustadz kan gitu ya. Terus bapak nganggap saya nggak punya anak. Enggak Pak Ustadz juga punya anak. Terus bapak nganggap anak saya soleh semua, kan gitu ya. Abang-abang anak Ustadz. Jangankan anak Ustadz Pak, anak Nabi aja no si Kanan ngelawan sama bapaknya. Itu anak Nabi kan gitu ya. Sampai mati dia mah kelelep kafir kan gitu ya. Apalagi saya cuman ustad. Ustadnya juga kalau kata AA Sebret mah cuman bau-bau ustad kan gitu ya. Bukan ustad beneran. Ya sama, anak saya juga sama, bader. Anak saya katanya pesantren kagak betah, sama anak saya juga. Kagak betah sama. Pengen pulang mulu sama anak saya juga. Mau ngadu masalah kita kan gitu. Maka nggak ada manfaatnya curhat kepada makhluk gitu. Karena masalahnya sama. Atau bagaimana? Ya tadi, fastabiqul khairat, lomba. Yang ada lomba, gitu. Ayo, kita saling sabar, saling syukur. Setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, gitu. Gitu ya. Latih kita nih masing-masing. Di mana ini? Di dunia, tempat ujian. Ini ya. Lama nggak ujian itu? Kagak. Nggak lama ya, nggak lama. Di dunia berapa lama sih? Nggak lama, sebentar ini. Ayo yang lulus, yang berhasil ngikutin ujiannya, karena orang yang ujiannya lulus paling enggak di dunia kelasnya naik, belum lagi nanti di akhirat gitu ya. Paling enggak begitu dulu ya. Kemudian Allah menyediakan pembekalan untuk manusia. Ini bekal di dunia ya, bekal untuk dia menjalani kehidupan dunia ya. Apa bekal itu? Berupa rizki. Perhatikan, Allah nguji kita hidup di alam dunia dengan dua ujian, kehidupan dan kematian. Tapi maha sayangnya Allah, kasih sayangnya kepada kita, Allah memberi modal buat kita. Kayak Abri itu ya, kalau masa pendidikan 8 bulan itu ditanggung sama pemerintah. Pendidikannya kan 8 bulan ya Abri itu ya. 8 bulan tuh kalau kata para Abri gitu, kalau Abri ngobrol, jadi bener-bener dirinya, jiwanya itu kayak di reset begitu ya. Kan nggak boleh megang HP, nggak boleh dilongok keluarga 8 bulan tuh ya. Digembleng terus. Kawah Chandra di muka disebutnya kan ya, di hutan, di camp-camp itu ya 8 bulan tuh ya. Kalau awal jadi Abri tuh nggak ada komunikasi keluar, jadi benar-benar dia di reset jiwanya supaya tumbuh kecintaannya terhadap negara itu total, itu ya Abri itu ya. Itu dibiayai sama negara, buat makannya semua dibiayai, pakaiannya, seragamnya, tembakannya dibiayai semua. Manusia aja begitu ya, apalagi Allah. Maka kita dimodali, yaitu rizki. Berarti rizki urusan tanggungan Allah ya. Tugas kita mah isi aja ujiannya yang benar. Jangan mikirin masalah rezeki, karena rezeki mah udah jadi tanggungan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali semua sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Itu. Coba kira-kira, ya harus latihan, ya latihannya ketat, terus harus nyari makan sendiri. Kira-kira Abri kalau begitu repot gak? Wah. Ya harus ngisi ujian ini kita hidup ya. Harus ngisi sabar, ngisi syukur. Terus kita harus nanggung rezeki kita juga oleh Allah. Wah, nggak mampu kita, nggak bakalan mampu ya.
Gak bakalan mampu. Kayaknya Allah tahu lah kemampuan diri kita. Udah, masa rezeki mah nggak usah dipikirin. Ini dalilnya nih tentang bekal tadi. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turjaun. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Paling masalahnya itu doang ya. Ada yang rezekinya sedikit, ada yang rezekinya banyak. Tapi dua-duanya dikasih rezeki. Itu doang ya. Ya ini juga ujian. Ketika rezeki sedikit berarti sabar, ya. Ketika lagi dikasih rezeki banyak, syukur, begitu ya. Tapi yang jelas direzekiin, gitu ya. Allah nggak lepas tangan. Tetapi Allah mengingatkan, memang urusan rezeki itu jadi bekal buat kita ya untuk menjalani ujian di dunia ini. Tapi kata Allah tetap sebaik-baik bekal mah adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairal jadid takwa. Sebaik-baik bekal mah tetap takwa. Urusan makan, kendaraan, rumah segala macam, itu mah tambahan, gitu ya. Yang paling utama mah bekal kita kalau pengen ibadah dengan baik, kita harus meningkatkan takwa, gitu. Udah aman, itu mah. Kemudian dalam surat Fatir ayat 16 yang dapat dijadikan dalil akan adanya qabdoh kedua. Nah, ini dalil qabdoh sanin ya. Yang kedua nih. Iyasa yujhibkum wa ya'ti bihalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya Allah akan memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Ini juga dalil bahwa ya dunia itu seperti itu. Allah mau bikin kita ya terserah, mau matiin kita ganti yang lain juga mudah bagi Allah ya. Beres qabdoh sani ya. Lanjut. Ta'alluq taratub nomor 5, tanjiji hadis kedua ya. Ingat tadi tanjiji hadis awal tadi. Apa yang dimaksud tanjiji hadis awal tadi apa? Proses, ingat. Prosesnya dari apa? Dari tidak ada kepada ada. Ingat ya, prosesnya ya. Begitu ada di dunia disebutnya qabdoh sani. Ya. Ketika kita udah ada di dunia namanya kita berada di qabdoh sani ya. Prosesnya dari asalnya nggak ada jadi ada di dunia namanya tanjiji hadis awal. Nah sekarang kebalikan. Proses kedua asalnya kita ada di alam dunia kita mau dihilangkan lagi. Disebut kematian ya. Nah itu disebutnya tanjiji hadis kedua. Tanjiji hadis sani. Proses juga ya ingetin ya. Ini juga proses. Proses dari ada menjadi tidak ada. Disebut kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut itu ya. Tadi dari kagak ada menjadi ada prosesnya lama nggak? Tadi dari nggak ada ke ada prosesnya lama nggak? Tadi yang tanjiji hadis awal kita nggak ada terus sama Allah diadakan prosesnya lama nggak itu? Prosesnya yang tadi tanjiji hadis awal prosesnya. Buat Allah tuh memproses kita dari nggak ada ke ada tuh gimana tadi? Dengan apa tadi? Kun, cepet banget. Ya kan? Cukup Allah bilang, kun, cepet nggak? Kun doang, kap nun. Dari nggak ada menjadi, prosesnya cepet nggak? Cepet. Cepet banget prosesnya ya. Nggak kayak sutradara tadi. Kalau manusia mah lama kayak tadi kan, sutradara pengen jadi film dari skenario bertahun-tahun biasanya ya, apalagi film-film Hollywood itu bikin film tuh bisa 3 tahun, 4 tahun ya, lama. Allah mah enggak kun, udah gitu. Jadi begitu jadi qabdoh di dunia berarti kan ya, begitu jadi kita di dunia wujud namanya qabdoh. Tadi di dunia apa? Qabdoh sani. Nah. Sekarang kita ada di dunia, nanti kita bakal tidak ada lagi. Berarti kan berproses lagi ya, dari ada menjadi tidak ada. Lama nggak prosesnya? Tadi aja dari nggak ada menjadi ada, cepat. Nah sekarang kita udah ada nih, mau dimatiin, prosesnya lama nggak? Sebentar, makanya di sini sebutnya apa? Kullu nafsin za'iqatul, artinya apa?
tiap yang bernyawa akan merasakan. Jadi kematian itu hanya dirasakan. Merasakan. Begitu doang prosesnya. Kita yang hidup pasti semua bakal merasakan. Merasakan teh bahasa kitanya apa? Nyobain, nyicipin. Ya. Namanya nyobain, nyicipin banyak apa dikit? Dikit. Lama apa sebentar? Ibu-ibu kalau masak sayur, gitu doang kan ya. Nyobain mau gitu doang ya. Enggak kali semangkok. Waduh, ntar lagi nyobain dulu ya. Semangkok nyobain ya. Bukan nyobain itu mah mindo ya. Nyobain mah begitu doang kan ya. Kesiniin kan dijilat, cepet. Begitulah proses kematian. Gak lama kita. Kematian itu gak lama, sebentar kematian itu. Hanya tinggal nanti tergantung amal. Dalam sekarat ya. Sekaratnya ada yang lama gitu ya. Ada yang susah mati, orang teh kan begitu ya. Tergantung amal itu ya. Ada yang enak banget mati itu ya. Nah ini tergantung amal dah gitu ya. Aduh, kasihan ya. Ada yang lama mati itu ya. Ngorok kan gitu ya. Aduh. Ada yang enak meninggal deh gitu ya. Enak. Ada yang lagi tidur meninggal kan gitu ya. Aduh, enak banget itu ya. Lagi ngaji, nggak lama meninggal kan itu. Lagi sholat, waduh, gitu ya. Tergantung amal dah itu ya. Tapi yang jelas prosesnya itu tidak lama, gitu ya. Namanya juga tanjiji hadis, nggak lama. Mati aja ya orang teh di tanjiji hadis kedua itu ya. Perpisahan ruh dan jasad merupakan tanjiji hadis kedua untuk berpindah manusia dari qobdoh kedua ke qobdoh ketiga. Maka sakitnya dalam kematian ditentukan oleh amal. Nah ini ya, sakitnya sakarat. Berada di qobdoh kedua. Dan dalam detik-detik kematian pula, orang yang kekurangan amal baik akan berteriak-teriak. Minta dikembalikan lagi ke dunia. Ya Allah, ini ya. Bahan renungan Al-Mu'minun ayat 99. Ini proses ketika orang sakarat nih. Hatta iza ja'aduhumul mautu qala rabbirji'un. Ketika seseorang didatangi sakaratul maut, mereka teriak kepada Allah, Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhan, irji'un. Kembalikan lagi saya ke dunia, ya Rabb, jangan dimatiin, gitu ya. Bahan renungan buat kita ya. Kita jangan sampai menjadi kelompok yang ini gitu. Jadi ketika malaikat udah mau narik nyawa kita, dia teriak-teriak, ya Rob, belum siap, ya Rob. Kasih saya kesempatan, hidupin lagi saya, ya Rob, ke dunia balikin lagi, ya Rob, gitu. Mau ngapain? Lali amalu sholihan fima taraktu kalla. Saya mau beramal soleh, ya Rob, fima taraktu yang dulu waktu di dunia saya tinggalkan. Ya Rob, dulu saya ketipu sama dunia, sampai enggak sempet sholat tahajud, ya Rob. Kasih kesempatan saya pengen tahajud, ya Rob. Saya enggak sempet di dunia menghatamkan tadarus Quran, ya Rob. Sekalinya Ramadan juga dapat 3 juz, 4 juz, ya Rob. Ya Allah, seumur-umur saya balikin lagi saya, ya Rob. Pengen ngehatamin tadarus Quran, ya Rob. Semua disebutin nama dia. Ya Rob, saya belum bisa berbakti kedua orang tua saya selama hidup. Ya Rob, saya bikin kecewa mereka mulu, bikin nangis mereka mulu. Ya Rob, hidupin lagi, saya mau berbakti, ya Rob. Semua diteriakin sama dia. Yang dulu di dunia belum pernah ia lakukan. Belum pernah nolongin tetangga, ya Rob. Belum pernah ngebantu saudara. Wah, semua amal-amal soleh yang dulu di dunia nggak ia lakukan, diabsen sama dia. Hidupin lagi, ya Rob, balikin lagi. Apa kata Allah? Kala, nggak bisa, kala, nggak bisa kala itu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini udah menjadi keputusan, udah nggak bisa. Kan dulu juga dikasih tahu berkali-kali, orang mati ada yang hidup lagi nggak? Nggak ada. Dari dulu juga kan gitu kata Allah. Di dunia kan kamu udah dikasih tahu berkali-kali. Nggak ada ceritanya orang udah mati hidup lagi, nggak ada. Itu yang mati suri, belum mati suri baru koma. Ada begitu ya istilah kita ya, mati suri, orang mati hidup lagi kan gitu ya.
lagi dimandiin hidup kan begitu ya. Itu mah belum mati berarti masih koma. Yang namanya orang udah mati mah nggak ada ceritanya hidup lagi, nggak ada. Jadi udah jadi ketetapan berarti ya. Wa annal mautu hakun kan itu ya. Kematian itu adalah benar adanya, hak. Wa mi waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Kamu sudah masuk ke alam berikutnya, Fulan. Kamu sudah meninggalkan alam dunia. Saat ini kamu sudah berada di alam barja. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Gak bisa. Ya Allah ya. Ini dalam proses tanjiji hadis ya, ketika kita menghadapi sakaratul maut. Cara renungin dikit-dikit ya. Ya Allah. Ini baiknya Allah ke kita ya. Allah sampai ngasih gambaran, berarti kitanya masih hidup. Ya, kitanya masih hidup, tapi sayangnya Allah ke kita. Awas, kata Allah, wanti-wanti. Jangan sampai begini nih, gitu. Ayo. Jangan sampai jadi orang yang begini nih. Ayo. Habiskan waktumu di dunia yang sesaat. Kan begitu ya, nggak lama ini kan. Ayo, tahajud dah sepuas-puasnya. Duha lah sepuas-puasnya, gitu. Jangan sampai kayak begini nanti kamu. Tadarus. Jangan habis waktu kita digunakan untuk hal yang tidak ada gunanya. Boleh di dunia kita karang poya-poya, tapi jangankan di akhirat. Waktu sekarat aja kita udah ngejerit kayak begini, naudzubillah kan gitu ya. Kalau kita hidup di dunia pengen poya-poya terus ngikutin hawa nafsu. Tidur dipuas-puasin. Orang-orang jam 3 bangun, kita mah jam 5, bahkan jam 7 kita bangun ya. Ya nggak apa-apa. Silakan kau nikmati itu. Dan gak lama kok itu kan begitu ya. Tapi sengsara kamu nanti jangankan di akhirat, ketika sakarat aja kamu udah menyesal. Orang-orang memulut dipakai jikir, kita mah ayo jadi pakai ngobrol, nggak apa-apa silakan. Kalau emang kamu enaknya ngobrol aja. Nggak usah pakai sholawat, nggak usah pakai tadarus, nggak apa-apa. Tapi kenikmatan itu kan sesaat, kata Allah kan begitu ya. Ingat ya, di dunia itu kita nggak lama. Nggak mau pesantren, capek, ngaji mulu, ikutin pelaturan, mendingan di rumah, bebas, ya silakan. Nggak apa-apa, kata Allah, silakan. Silakan. Ya cuman kenikmatanmu itu nggak bakal lama, kata Allah. Itu ya. Renungi ayat-ayat seperti ini ya. Biar jadi motivasi buat kita, biar jadi penggugah dari kelalaian kita dan kemalasan kita selama ini. Dedet-dedetin ke jiwa kita, biar jiwa kita tuh sadar gitu ya. Jangan goplah mulu. Kemudian qobdoh ketiga, yaitu kekuasaan Allah yang digunakan untuk menggenggam manusia ketika ada di alam barja. Alam berikutnya ya. Alam dunia disebutnya qobdoh kedua, alam barja disebut qobdoh ketiga. Ya. Di alam barja, setelah pertanyaan malaikat Munkar Nakir, disediakan taman dari surga, raudhah min riyadil jannah, yang merupakan nikmat bagi orang yang beramal baik waktu di dunia, dan disediakan hufratu min huparin niron, siksa neraka bagi orang yang durhaka. Ya Allah ya. Jadi tergantung amal kita nanti di alam kubur ya. Ada yang nikmat berada di taman surga, ada yang tersiksa berada di dalam siksa neraka. Naudzubillah ya. Dan keadaan di dalam barja ini wajib diitikadkan adanya. Tidak sah iman bila tidak mengitikadkan adanya nikmat surga dan nikmat kubur berarti ya. Nikmat surga dan siksa neraka gitu ya. Adapun yang merasakan nikmat dan siksa kubur itu adalah ruh. Jadi yang bakal merasakan nikmat dan siksa di kuburan itu ruh kita ya. Mengapa? Sebab jasad akan habis dimakan oleh ulat. Sebagaimana hadis Nabi. Ini nih. Udah masyhur ya. An-nasu salah satu lasin. Manusia itu bakal dibagi 3 bagian. Sulusun lidun. 1/3 untuk belatung cacing tanah. Wasulusun lillah. 1/3-nya lagi dikembalikan kepada Allah. Wasulusun linafsihi
dan 1/3-nya lagi untuk kita. Dibagi 3 berarti ya manusia nanti setelah mati nih ya. Ada yang untuk belatung, ada yang untuk Allah, ada yang buat kita sendiri. Famalatil lidudi. Adapun yang untuk belatung, cacing tanah, apa itu? Pajasaduhu, jasad kita, badan kita, casing kita, ya. Ya Allah, di dunia mah dijaga-jaga, dirawat-rawat. Aduh, ada jerawat satu aja, paniknya kayak apa tahu gitu ya. Beli ini, beli itu, Masya Allah ya. Ada totol hitam aja nih di kulit kita, Masya Allah kita ya. Beli pemutih malam krim, siang krim, sore krim, wah ya. Sampai begitu kita ngerawatin empan cacing ya. Segitunya ya, ya Allah ya. Gigi barisnya kurang rapi, diikat pakai kawat biar rapi ya. Sampai begitu gitu ya. Mata dilihatnya kurang indah, beli lensa ya biar kelihatan hijau kayak orang Amerika. Orang Amerika mah putih ya. Ini kulitnya hitam pakai lensa hijau ya. Aduh, udah kayak setan jadinya kan ya. Aduh ya. Segitunya kita ngerawatin badan ya, yang nantinya cuma jadi makanan cacing. Nggak usah berlebihan ya, nggak usah. Biasa aja lah. Habis sering nyampein ya, ngurusin badan masal jangan bau, udah gitu aja lah gitu ya. Hitam putih mah, ya itu mah ya. Ya tapi nggak apa-apa sih ya, kalau yang hitam pengen diputihin nggak apa-apa lah. Sebatas begitu mah nggak apa-apa ya. Silahkan lah. Sebatas gitu doang tapi ya. Tapi jangan sampai berlebihan lah, ya. Jangan sampai berlebihan. Sampai operasi plastik, artis mah ya, waduh. Sampai tanam benang, Masya Allah ya. Buat empan cacing, sampai segitunya lah, nggak usah ya. Cacing dimanja amat sama kita ya. Udahlah cacing mah, kasih yang biasa aja lah kan itu. Kulit kita mau hitam mau putih ya tetap habis makan cacing kan gitu ya. Giginya mau rapih mau tonggos ya tetap aja nanti mau dimakan ya. Jadi nggak usah lah, gitu ya. Jangan ketipu kita. Tapi nggak sedikit ya orang berani ngeluarin jutaan kan ya, buat ke salon, buat wah ya. Janganlah. Wa malatilillah. Kemudian yang untuk Allah apa? Paruhu ruh. Nah, ruh itu mah nanti dibalikin tuh ke Allah ya. Makanya kalau meninggal teh dibilangnya kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ruh milik Allah dan kembali lagi kepada Allah. Terus yang buat kita apaan? Wa amalati li nafsihi fa amalu. Ternyata yang buat kita mah adalah amal. Amal teh apa? Amal itu apa? Perbuatan atau pekerjaan. Amal teh ya. Kegiatan, aktivitas, amal ya. Kayak apa contohnya amal? Contoh amal kayak apa? Amal kita gitu ya. Perbuatan pekerjaan kita kayak apa? Hah? Ya banyak lah ini ngaji amal kita bukan? Ini pekerjaan kita nih ngaji nih amal. Ini yang bakal dibalikin ke kita mah nih. Ngaji amal kita nih, sholat, puasa, nyapu, amal itu tuh yang bakal dibalikin ke kita mah ya. Amal itu yang bakal menemani kita mulai dari alam kubur, alam mahsyar, sirotol mustaqim, hisab, mizan, amal. Amal udah itu ya, dari situ mulai itu ya, amal. Nah, berarti jelas sekarang Maya, ternyata kita hidup tiada lain dan tiada bukan kecuali bagaimana memperbanyak amal. Tapi ingat, amal itu ada dua, amal soleh dan amal amal soleh dan amal buruk. Tadi disebutnya apa? Amal soleh, amal baik, amal buruk disebutnya
amal toleh, make to bahasa Arabnya ya. Toleh itu amal buruk. Ada amal soleh, ada amal toleh, atau kalau kita mah ya ada amal soleh, ada amal salah. Nah gitu kita mah ya. Jadi ingat, memang hidup di dunia harus memperbanyak amal, tapi amal yang mana gitu. Jangan main amal-amal aja gitu ya. Jadi harus diperbanyak amal soleh. Allazina amanu wa amilus solihat. Setelah beriman maka beramal soleh, bukan amal salah. Ya, itu yang harus jadi target kita ya, hidup teh ngebanyakin amal, karena amal yang akan menemani kita sampai akhirat. Ngurusin badan mah biasa aja ya, tadi bukan milik kita badan mah kan gitu ya. Jangan habis-habisan urusan badan mah. Daripada 1 juta dipakai ke salon, atau mendingan 1 juta dibikin amal soleh ya. Sumbangin ke yatim jadi amal soleh ya. Daripada 1 juta dibeliin seblak semua jadi perut kita, ngapain ya? Mendingan juga seblak mah 10.000, sisanya kasih amal soleh ya. Begitu ya. Jadi harus prioritas amal soleh mah. Daripada ngobrol ya ngaji, tadarus gitu ya. Coba kira-kira nih setelah ngaji kita mau ngapain nih? Ini kalau beres ngaji kita mau ngapain nih? Iya kalau tidur mah ya, kalau ngobrol kan gitu ya. Mendingan kita ngaji sampai ketiduran. Ya kan ya? Ini kita ngaji sama ya. Toh sekarang kalau keluar jam 10 juga nggak langsung tidur ya. Ngobrol dulu gitu ya. Mendingan ya kita ngaji sampai ketiduran. Sampai jam 12 kali kita ngaji kan gitu ya. Dalam rangka memperbanyak amal soleh. Kan begitu ya harusnya mah ya. Ya kecuali kita bisa membentengi diri kita sendiri gitu ya. Nggak usah ada guru, tapi kita bisa membentengi. Nggak bi, saya mah keluar jam 10 tidur bi, saya mah ya udah silahkan. Tidur juga amal soleh kan begitu ya. Tidur nggak apa-apa. Atau saya mah kadang tadarus dulu bi, ya luar biasa ya. Saya mah itikaf bi di masjid, alhamdulillah. Saya mah mijitin temen bi, ya alhamdulillah. Amal soleh kan itu kan ya. Mijitin temen kan itu ya, nyusul pelajaran apa aja lah terserah gitu. Banyak bentuk amal soleh mah banyak ya. Yang penting mah jangan sampai ngelakuin amal buruk gitu aja udah. Pokoknya kita mah ya kalau nggak diwajib disunat, kalau nggak disunat dimubah, udah gitu. Kegiatan kita mah ya wajib, sunat, mubah. Jangan jatuh di makruh, jangan jatuh di haram gitu ya. Begitu amal soleh mah pilihannya cuma 3. Kalau nggak wajib ya sunnah, kalau nggak ya mubah gitu. Dia ya Allah nggak lama kok di dunianya juga ya, nggak lama. Ayo jangan sampai yang tadi itu ya, kita menjerit pengen dibalikin lagi ke dunia gara-gara tidak maksimal beramal di dunianya ya. 7. Tanjiji hadis ketiga, kudratullah yang digunakan untuk membangunkan. Ingat, tanjiji hadis itu apa? Proses. Ingat. Awas. Ini udah tanjiji ketiga ya. Berarti kan tadi awal, kedua ya. Yang pertama tadi proses dari mana? Tidak ada menjadi ada. Proses yang kedua dari ada menjadi tidak ada, meninggal. Nah sekarang proses ketiga nih, dari nggak ada di kuburan ya, mati kita ya, dikubur ya, di alam barzah dianggap mati ya, kemudian mau diadakan, dibangkitkan, nah itu ya, mau dibangkitkan lagi ke akhirat, proses lagi ya, namanya tanjih hadis kedua. Ini Al-Hajj ayat 7. Wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Berarti dari mati, dari kuburan kita dihidupin lagi, proses lagi ya. Pada waktu ba'ats, malaikat Israfil yang pertama dibangunkan. Oh, malaikat Israfil juga mati ya. Nanti pas kiamat ya, kiamat itu kan semua mati ya. Malaikat Israfil ternyata mati. Matiin malaikat Israfil tukang niup trompet.
Dia niup trompet itu pertama ketika mau kiamat. Ya, mau kiamat tuh niup trompet dulu kan. Kalau Israfil udah niup trompet, kiamat terjadi, kiamat gede. Udah niup trompet, dimatiin dia. Dicabut nyawanya, mati. Malaikat Israfil mati gitu ya. Udah nulis trompet, ya mati aja dia mau udah. Mati. Siapa yang matiinnya? CS-nya, Ijroil itu sama sama Ijroil, semua juga sama. Nah, yang paling serem Ijroil. Dia juga harus mati. Walaupun dia tukang nyabutin nyawa, dia harus mati. Dia nanya ke Allah, ini saya gimana ya Allah? Cabut sendiri katanya gitu. Dia nyabut nyawanya sendiri, Ijroil tuh nyabut nyawanya sendiri. Begitu dicabut sama dia sakit. Sakit, kalau cabut sakit. Kata dia, ya Allah, sakit ya katanya. Kata dia begitu. Tahu begini saya dulu nyabut nyawa orang pelan-pelan, hati-hati gitu. Ya terlambat ya udah habis gitu ya. Begitu malaikat Ijroil itu ya. Dia mati dan ketika dia bertanya, ini saya gimana matinya? Kata Allah, cabut sendiri nyawa kamu gitu. Begitu dicabut sakit. Dia baru sadar itu ya. Ya Allah, berarti orang ya selama ini kan dia ya udah triliunan manusia ya, sama dia dicabutin nyawanya ya. Ada yang waduh, malaikat Ijroil kan kacau gitu ya. Tergantung amal juga ya. Amal yang jelek mah kan main dudut aja, berobot dan itu wah udah ya. Kalau yang soleh mah kan pelan-pelan, nyabutnya juga ya pelan-pelan biar enggak terlalu sakit gitu ya. Tapi kalau yang amalnya salah mah kejam Ijroil itu ya, masya Allah. Tapi dia baru sadar pas dia mati gitu ya, terlambat ya. Ya memang begitulah skenario Allahnya gitu ya, udah digituin. Nah, nanti begitu dibangkitkan, yang paling dulu dihidupin teh malaikat Israfil. Kenapa? Karena dia punya tugas niup lagi trompet. Ya, dia punya tugas niup lagi trompet. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang yang di alam kubur. Ya. Yang dibangunkan kemudian Allah memerintahkan untuk meniup sangkakala sakti supaya di seluruh makhluk hidup kembali. Proses bahas ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. ini ya nih keterangannya. Wa iqala Ibrahim, Rabbi arini kaifatuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, gimana sih cara engkau menghidupkan orang mati? Gitu ya. Ini Nabi Ibrahim nih. Coba perlihatkan ya Allah kepada saya bagaimana sih proses engkau mematikan itu? Gitu. Kata Allah apa? Qala awalam tu'min Ibrahim, kamu gak percaya sama aku? Gitu ya, kata Allah. Qala bala, enggak ya Rob, atau saya yakin beriman percaya. Walakin lihat ma'in qalbi, ya cuman ini biar ada tenang aja hati gitu. Supaya lebih kuat mungkin gitu ya, keimanannya supaya lebih mantap. Apa kata Allah? Pahuj arba'ata minat thair. Ya udah, ambil 4 ekor burung. Pasuruhunna ilaika summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Matiin burungnya cacag. Ah, gitu kata Allah ya. Matiin burung cacag. Cacag sampai hancur 4-4-nya. Aduk. Ah, gitu ya, aduk. Udah dicacag, udah hancur, disatuin diaduk lagi ya. Nah, kemudian taruh di atas bukit. Sebagian-sebagian. Udah begitu kata Allah, summat uhunna yatina kasaya. Setelah itu kamu panggil tuh burung. Panggil, maka dia akan datang terbang mendatangi kamu. Nah, kata Allah begitu tuh proses aku menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Artinya nggak ada kesulitan. Buat Allah Maya udah boleh nyacak, boleh disatuin, kali ketuker kagak. Manusia nanti dikuburin kan macam-macam ya, ada yang disatuin dikuburinnya ya, tulang belulangnya ada yang hancur kan, ada yang nyatu, ada yang mati di hutan acak-acakan, itu gimana ngidupinnya, nggak usah bingung gitu. Mudah buat Allah mah mudah gitu. Nah, ini dalil ya, proses bangkitnya nanti tuh gitu. Ini dalil Nabi Ibrahim dulu pernah minta seperti itu. Mudah buat Allah mah. Adapun proses manusia sebelum dibangunkan, terlebih dahulu tulang ekor cungcurungan ya, tulang ekornya direndam dalam air putih seperti sperma laki-laki selama 40 hari. Ini prosesnya. Kemudian perlahan menghimpun semua anggota tubuh dan berbentuklah manusia. Namun banyak di antara mereka yang wajahnya berubah. Nah, ini dia. Kembali lagi tergantung amalnya. Ada yang wajahnya kayak babi, ada yang wajahnya kayak kera. Naudzubillah, ya Allah.
Ada yang wajahnya putih berseri-seri, tergantung amal. Ada yang keluarnya pakai jubah, dikasih mahkota, ada yang begitu juga. Ada yang telanjang bulat, ada ya. Ada yang buntutnya kayak anjing, ada. Masya Allah. Di hadis dikatakan tidak ada yang paling malu-malunya manusia kecuali nanti di alam mahsyar. Kenapa? Karena di sana kita bakal ditonton oleh semua orang. Nonton apa? Nonton amal kita di dunia. Kalau amalannya kayak kera, ya dia kayak kera. Orang semua nonton. Kita kalau di dunia, semalu-malunya kita di dunia paling muka merah. Gitu ya, kalau kita malu di dunia ya. Tapi nanti kata Nabi di alam mahsyar, kalau kita malu, bukan cuma merah. Kulit pipi kita, wajah kita rontok, saking malunya, beratnya menahan rasa malu. Ya Allah ya. Jaga amal kita, jaga amal kita. Sekuat tenaga. Jangan sampai kita melakukan amal buruk. Wajahnya berubah, menggambarkan amal waktu di dunia. Sukma nawan raga ya. Bahasa Sangsakerta Sunda. Sukma nawan raga itu wajah tergantung raganya, tergantung sukmanya. Sukma itu batin, raga lahir gitu ya. Amal dia akan menggambarkan wajahnya, badannya gitu. 8 terakhir, ta'aluk tarotub kudrat adalah qobdoh keempat. Tadi qobdoh dari mulai qobdoh awal ya. Qobdoh awal tadi di mana? Lauh mahfuz, perencanaan. Qobdoh 2 alam dunia. Qobdoh 3 di alam kubur ya. Qobdoh keempat sekarang. Qudratullah mengabadikan makhluk setelah ba'as, bangun dari kubur. Qobdoh keempat ini disebut juga dengan akhirat. Akhirat ya, qobdoh keempat itu ya, alam akhirat disebutnya qobdoh keempat. Apa aja yang disebut akhirat? 1, alam mahsyar. Alam mahsyar itu tempat apa? Berkumpul. Semua manusia ya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, nggak ada yang kelewat. Semua kumpul di alam mahsyar. Kedua, akhirat itu adanya telaga Kausar. Telaga Kangjeng Nabi yang berupa pertolongan untuk umatnya. Yang mana dalam keterangan dijelaskan, orang yang meminum air dari telaga Kangjeng Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Di alam mahsyar kan, dalam keterangan dijelaskan matahari hanya 1 tumbak dari atas kepala kita. Dan tidak ada naungan hari itu. Nggak ada pepohonan, nggak ada tempat neduh, nggak ada. Makanya dikatakan ada yang kelelep oleh keringatnya sendiri, kan begitu ya. Tapi orang yang amalnya baik, Allah kasih naungan, Allah kasih teduh. Bahkan ketika mereka kehausan, kalau memang mereka diaku oleh Nabi sebagai umatnya, Nabi akan memberikan pertolongan dengan diberi minum dari telaga, air telaga Kausar. Audukas. Gimana lagamnya? Di Muludan itu di Rawi. Ya, banyak lagamnya ya. Yang biasa tuh lagamnya. Audukas sopil mubarod wirduna yauman. Lagamnya tuh gimana sih yang biasa itu ya? Banyak lagamnya ya, tapi yang lagam biasa kalau maulid tuh. Elah. Awalnya apa sih itu ya? Di atasnya itu apa? Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
salam alaika, sholawatullah alaika, auluka sapil mubarad, wirduna yauman nusuri. Nah, ya gitu ya. Hauduka, telagamu ya Rasul, sopil mubarad, yang bersih dan dingin. Wirduna, kami datang nanti. Wirduna yauman nusuri, pada hari kami dibangkitkan. Nanti kita semua setelah dibangkitkan berbondong-bondong ngantri ingin mendapat air telaga Kausar Kangjeng Nabi. Tapi tetap ya, kalau Nabi nggak ngaku kita umatnya, ya nggak bakal dapat minum air telaga, nauzubillah ya. Karena ingat, ngaku mah gampang, yang mahal mah diakui. Saya umat Nabi, boleh silahkan. Tapi Nabi ngaku nggak kamu sebagai umatnya. Nah itu masalahnya. Sholawat aja kagak pernah kok pengen diaku umat Nabi, kan begitu ya. Sunnah Nabi aja nggak ada yang diikutin. Nah, nauzubillah ya. Ayo. Tingkatkan mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Kangjeng Nabi. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yahsurul mar'i ma'aman ahabba. Orang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Kalau kita cinta sama Nabi, maka kita pasti dikumpulkan dengan Nabi. Tapi kalau kita cintanya ke Persija, maka silahkan nanti di akhirat kalian berkumpul dengan Jackmania. Nauzubillah ya. Awas nih, jangan gegabah ya. Ngopen ke artis Korea, ya silahkan. Silahkan. Selamat berkumpul kamu nanti di alam masa dengan artis-artis Korea ya. Ini perlu dilatih ya. Kalau nggak dilatih bahaya ya. Orang bisa lebih cinta ke artis Korea daripada cinta kepada Kangjeng. Bisa begitu kan ya? Coba orang-orang yang cinta Persib. Ya, Lan ya. Masya Allah, Persib itu kalau main. Coba Lan, kalau boleh jujur ya. Orang Bandung ya, Piking, Bobotoh. Dibanding kepada orang tuanya kira-kira ya Lan ya. Dia lebih cinta Persib apa kedua orang tuanya Lan? Bisa ya, ada yang begitu Lan ya. Bisa lebih cinta kepada Persib dibanding kepada orang, apalagi sama teman mah. Waduh, kalau ada Persib kan di Bandung, Masya Allah ya. Main jam 3, persiapannya dari jam berapa Lan? Ulan pernah nonton Persib gak Lan? Oh enggak, kirain pernah Lan. Kayak Abi nggak tahu lah kalau yang di Bandung ya, kalau di sini aja nih ya, di Jakarta ya. Persija mau main jam 4. Coba kamu perhatiin dah. Jackmania berangkat dari jam berapa? Pagi ya, naik call mini ya. Dari pagi berangkatnya. Saking apanya? Cintanya terhadap Persija. Begitu kan orang cinta ya? Apa pernah kita mau maulid di Ustadz Bukhari? Maulidnya ntar malam. Kita datang dari pagi, pernah nggak? Kalau nggak disuruh ngebantuin, kita nggak bakal datang. Coba muhasabah, introspeksi. Jadi gedean mana cinta kita ke pemain bola sama ke Kanjeng Nabi? Kalau ini terbukti ternyata lebih cinta kepada Persija atau Persib, ya selamat nanti kalian di alam mahsyar berkumpul dengan Jajang Nurjaman, dengan Nicholas Saputra, kan itu ya, siapa? Riko Simanjuntak, kan itu ya. Ya Allah, bisa Riko Simanjuntak kasih syafaat ke kita. Boro-boro, kata dia kan itu ya. Jangankan gua Riko Simanjuntak, Nabi Adam juga kagak bisa nyapaatin, kan gitu ya.
Hati-hati ya. Nggak main-main, ini masalah ngepen ya, masalah cinta. Cinta ke Allah nomor 1, cinta ke Nabi nomor 2. Kemudian kepada para ulama, ya. Jangan dianggap sepele ya. Emang nggak boleh apa ngepen ke Persib? Silakan, nggak ada yang larang. Kamu nggak boleh apa ngepen ke si Anu, nggak, silakan, nggak apa-apa. Cuman jangan ngalahin cinta kita kepada Nabi, itu doang. Nggak boleh apa cinta kepada orang tua, ya silakan. Tapi jangan ngalahin kepada Nabi dan Allah, gitu maksudnya. Maksudnya begitu ya, nggak main-main ya. Ya Allah, ya pengen numbuhin rasa cinta juga sulit kita ya Allah. Pernah nggak kita nangis nyebut nama Nabi? Pernah nggak gitu? Kayak pennya apa yang Korea tuh siapa namanya artinya tuh? Iya tuh kalau kemudian sampai nangis ada ya, sampai histeris kan, wah gitu kan ya, sampai nangis ada ya orang ya, kalau ketemu pennya ya, ada kan ya, nangis banyak nangis gitu, saking ngepennya kan gitu ya. Tapi pernah kita ketika baca maulid ini sampai meneteskan, pernah nggak gitu kepada kanjeng Nabi kita begitu? Bahaya ini kan ya, perlu dipertanyakan berarti kan ya, ya Allah ya. Kalau yang sholawat itu siapa? Yang suaranya enak tuh? Yang banyak itunya tuh? Yang suka selawatan tuh, yang itu yang Gus Ajmi ya salah satunya ya. Waduh kan itu ya. Kalau udah ngepen sama Gus Ajmi kan itu, wah kan itu ya. Boleh, nggak boleh emang ngepen ke Gus Ajmi? Boleh ya, cuman tadi gitu. Jangan ke Gus Ajmi sampai histeris kan gitu ya. Giliran disebut nama Kangjeng Nabi, boro-boro baca sholawatnya. Diam aja ya Allah gitu ya. Hati-hati ya, ini menentukan nasib kita soalnya di akhirat ya. Aduh, ya yang mau kecekek kausan ya silahkan gitu ya. Tapi ya, yang mau dapat laga kausar ya, ayo tingkatin mahabbahnya. Gitu. Ya minimal baca sholawat dah gitu dah buat kita mah ya. Perbanyak baca sholawat. Lagi ngapain aja? Sholawat aja udah pokoknya kita mah ya. Mau di hati boleh, mau di mulut boleh ya. Dalam rangka ini ya, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta. Ntar kayak kerasa kalau kamu udah dawam baca salawat, kerasa nanti kayak sama Allah dikasih benih-benih cinta kepada kangjeng Nabinya dikasih. Baca salawat, baca salawat. Salawat apa aja lah. Yang pendek, yang panjang, salawat apa ya. Biasain ya, lagi nyuci, lagi apa, baca salawat. Baik kalau kamu lagi punya hajat ya, banyakin baca salawat lah. Itu ya. Kemudian apalagi yang sebut akhirat, adanya mauqif. Mauqif itu tempat kumpul. Ada lagi hisaban. Hisaban itu perhitungan di Mahkamah Agung Allah. Hitungan amal. Ada lagi syafaatul ujma, pertolongan besar kangjeng Nabi untuk semua manusia. Bukan umatnya aja nih, semuanya. Kemudian ada lagi siratal mustaqim. Jembatan dari mauqif menuju bawahnya apa? Neraka. Begitu ya, sebagian hadis mengatakan begitu. Jadi siratal mustaqim itu dari mauqif sampai ke pintu surga. Neraka tuh adanya di bawah. Jadi kalau yang selamat sampai ke surga, yang gagal ya jatuhnya ke neraka gitu ya. Gambaran dalam hadis sebagian ada yang bilang begitu. Kemudian adanya surga dan neraka, abadi di surga neraka. Terakhir yang disebut akhirat itu adalah melihatnya kita nanti kepada Allah di surga. Semua wajib diiktikadkan akan adanya nanti di akhirat dan tidak seiman seorang yang tidak mengiktikadkannya. Skemanya itu ya, tingkatan ta'aluk sifat kudrat yang 8. Sampai situ nanti dilanjutkan pengertian qada dan qadar. Nafa'anallahu biulumihim amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fana bima lam tana rabbi alimna alladzi